Sejak tahun 1979, Saddam Hussein memerintah Irak dengan tangan besi. Pemerintahannya terkenal otoriter dan represif terhadap oposisi politik. Kebijakannya seringkali kontroversial di kancah internasional, terutama terkait penggunaan senjata kimia untuk melawan musuh internal dan eksternal. Namun, sebelum saya membahas perang Irak ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan berlimpah terima kasih, dan mari kita lanjut pembahasannya. Selama hampir 1 dekade, Irak terlibat dalam konflik brutal dengan Iran, yang dipicu oleh perselisihan teritorial dan politik. Perang ini berakhir dengan kebuntuan, tetapi meninggalkan Irak dengan hutang besar dan ekonomi yang hancur. Pada Agustus tahun 1990, Irak menyerang dan menduduki Kuwait, mengklaim bahwa Kuwait mencuri minyak dari wilayah Irak. Tindakan ini menyebabkan kecaman global, dan memicu pembentukan koalisi internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Operasi militer ini, dikenal sebagai Operasi Badai Gurun, dan berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, dalam waktu singkat. Namun, Saddam Hussein tetap berkuasa di Irak, meskipun negara tersebut dikenakan sanksi ekonomi yang ketat. Setelah Perang Teluk, PBB memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Irak, yang bertujuan untuk memaksa negara itu menghentikan program senjata pemusnah massalnya. Sanksi ini berdampak buruk pada ekonomi dan populasi Irak, menyebabkan penderitaan besar di kalangan rakyat biasa. Pada tahun 2002, PBB mengadopsi resolusi 1441 yang memberi Irak kesempatan terakhir untuk mematuhi kewajiban perlucutan senjata. Inspektur senjata dikirim ke Irak untuk mencari dan menghancurkan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak. Pemerintah Amerika Serikat, di bawah Presiden George Bush, dan pemerintah Inggris, di bawah Perdana Menteri Tony Blair, mengklaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan teroris, khususnya Al-Qaeda. Klaim ini menjadi dasar untuk mengadvokasi intervensi militer. Meskipun ada tekanan internasional, Saddam Hussein terus menolak klaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, dan menyatakan bahwa pemerintahannya telah mematuhi semua kewajiban yang ditetapkan oleh PBB. Meskipun ada oposisi yang signifikan dari berbagai negara, terutama Perancis, Jerman, dan Rusia, AS dan Inggris membentuk koalisi militer dengan beberapa negara lain dan bersiap untuk menyerang Irak. Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini secara damai pun gagal. Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Irak tidak kooperatif dengan inspektur senjata, dan tidak memberikan bukti yang memadai tentang pemusnahan senjata pemusnah massal. Pada tanggal 20 Maret tahun 2003, koalisi pimpinan AS melancarkan invasi ke Irak, dimulai dengan serangan udara besar-besaran yang dikenal sebagai Shock and Awe. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan struktur komando dan kontrol Irak dan mematahkan semangat perlawanan Irak. Dalam waktu kurang dari sebulan, pasukan koalisi berhasil mencapai Baghdad. Pada tanggal 9 April tahun 2003, patung Saddam Hussein dirobohkan di pusat kota Baghdad, yang menjadi simbol kejatuhan rezimnya. Setelah kejatuhan Baghdad, Saddam Hussein menjadi buronan. Dia akhirnya ditangkap pada Desember tahun 2003, di sebuah lubang persembunyian dekat kota Tikrit, kampung halamannya. Salah satu keputusan kontroversial pasca invasi, adalah pembubaran angkatan bersenjata Irak oleh koalisi. Langkah ini dianggap berkontribusi pada meningkatnya ketidakstabilan dan pemberontakan di seluruh negeri. Setelah kejatuhan rezim Saddam, Irak memasuki masa transisi yang penuh gejolak. Pemerintahan transisi, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, berusaha membangun kembali negara dan memfasilitasi pemilihan umum yang demokratis. Pasca invasi, Irak menjadi tempat pemberontakan besar-besaran. Kelompok-kelompok pemberontak, termasuk mantan pendukung Saddam, kelompok Islamis, dan milisi sektarian, melancarkan serangan terhadap pasukan koalisi dan pemerintah Irak yang baru. Irak pun mengalami kekerasan sektarian yang intens, antara kelompok Sunni dan Syiah. Kekerasan ini, sering kali dipicu oleh serangan teroris dan aksi balas dendam yang brutal. Al-Qaeda di Irak, dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi,
memainkan peran kunci dalam mengintensifkan konflik sektarian, dengan serangkaian serangan bom bunuh diri, yang menargetkan komunitas Syiah. Pada tahun 2005, Irak mengadakan pemilihan umum pertama pasca invasi. Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas Syiah terpilih, yang menandai perubahan besar dalam dinamika politik negara tersebut. Pasukan AS tetap berada di Irak untuk membantu menjaga keamanan, dan melatih angkatan bersenjata Irak yang baru terbentuk. Namun, kehadiran mereka seringkali menjadi sumber ketegangan dan sasaran serangan pemberontak. Pada Desember tahun 2006, setelah diadili oleh pengadilan Irak, Saddam Hussein dieksekusi mati. Eksekusi ini dipandang sebagai langkah simbolis penting dalam mengakhiri era kekuasaan otoriternya. Pada tahun 2007, Presiden George Bush mengumumkan kebijakan Surge yang melibatkan pengiriman tambahan ribuan tentara AS ke Irak untuk menstabilkan situasi keamanan yang semakin memburuk. Kebijakan Surge dan kebangkitan gerakan Sons of Iraq yang melibatkan mantan pejuang Sunni bekerja sama dengan pasukan AS melawan Al-Qaeda, membantu mengurangi kekerasan secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2008, AS dan Irak menandatangani perjanjian yang menetapkan jadwal untuk penarikan pasukan AS dari Irak. Perjanjian ini juga menetapkan kerangka kerja untuk hubungan jangka panjang antara kedua negara. Pada akhir 2011, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, pasukan tempur AS secara resmi ditarik dari Irak. Namun, konflik dan ketidakstabilan politik di negara tersebut masih berlanjut. Perang Irak menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang terlantar, ribuan korban sipil, dan kerusakan luas pada infrastruktur negara. Kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan di Irak pasca invasi berkontribusi pada munculnya kelompok militan baru, yang paling terkenal, yang dikenal dengan nama ISIS Islamic State of Iraq and Syria. Pada tahun 2014, ISIS merebut sejumlah besar wilayah di Irak dan memproklamasikan kekhalifahan. Meskipun kekalahan teritorial ISIS pada tahun 2017, Irak terus menghadapi kekerasan dari sisa-sisa kelompok militan, dan ketegangan sektarian yang masih ada. Irak terus berjuang untuk membangun kembali negara dan ekonominya. Bantuan internasional dan reformasi internal menjadi kunci dalam upaya ini, meskipun korupsi dan tantangan politik seringkali menghambat kemajuan. Invasi dan dampaknya terus mempengaruhi hubungan internasional, terutama antara AS dan Timur Tengah. Banyak yang melihat perang sebagai pelajaran penting dalam kebijakan luar negeri dan intervensi militer. Sejarah Perang Irak menunjukkan kompleksitas konflik modern, di mana tindakan militer seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang yang luas dan mendalam. Dari invasi awal, hingga dampak pasca perang yang terus berlanjut, Perang Irak tetap menjadi topik penting untuk dipelajari dan dipahami dalam konteks politik global.